Nah, tadi sudah disampaikan bahwa himpunan bilangan irasional ciri-cirinya adalah pada bilangan desimal, yaitu desimalnya tidak berhingga atau tidak berulang ya. Apakah semua bilangan berkoma itu merupakan bilangan irasional? Tidak, banyak sekali juga bilangan berkoma yang masuk kategori himpunan bilangan rasional. Yaitu, apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri dari bilangan desimal yang masuk kategori bilangan rasional ini adalah suatu bilangan berkoma atau desimal yang angka di belakang komanya itu berhingga. Berhingga di sini maksudnya adalah dapat dihitung. Misal nih, 2,5 itu kan jelas ya banyaknya angka desimal atau angka di belakang komanya, yaitu sebanyak satu buah saja, yaitu angka 5. Jadi 2,5 itu termasuk bilangan rasional dengan alasan desimalnya berhingga. Contoh lainnya misalnya negatif 3,125 misalnya. Nah, itu juga termasuk himpunan bilangan rasional karena angka di belakang komanya berhingga, yaitu sebanyak 3 buah angka, yaitu 1, 2, 5. Oke, nah itu himpunan bilangan rasional ciri-ciri yang pertama untuk bilangan berkoma. Ciri keduanya adalah bilangan desimal itu boleh angka di belakang komanya tidak berhingga banyaknya, namun angkanya berulang. Nah, kita mungkin pernah melakukan perhitungan di kalkulator, misalnya yang hasil baginya itu adalah 1,33333 dan seterusnya. Nah, berarti angka di belakang komanya itu tidak berhingga banyaknya kan ya, angka 3-nya tidak berhingga banyaknya, tapi berulang. Nah, maka dia termasuk dalam kategori himpunan bilangan rasional. Oke, nah berikutnya kita lihat contoh-contoh bilangan rasional dan irasional. 2 merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena 2 bisa ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu A per B. Misalnya nih, 2 bisa dituliskan dalam bentuk 4/2, karena 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Atau 2 bisa juga dituliskan dalam bentuk negatif 6 per negatif 3, di mana negatif 6 bagi negatif 3 itu kan nilainya sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, 2 merupakan bilangan rasional. Karena apa? Karena dia bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Kemudian 1,25 merupakan bilangan rasional atau dia bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Kenapa? Karena dia memiliki desimal berhingga. Mana desimal berhingganya? Yaitu 25 ini. Oke, jadi dia termasuk bilangan rasional. Ada bentuk pecahannya, yaitu 1,25 itu sama dengan 125 per 100. Atau kalau ini disederhanakan sama-sama dibagi 25 untuk pembilang dan di penyebutnya, maka ini menjadi 5 per 4 ya. Kan ada bentuk pecahannya anyway, maka 1,25 masuk dalam kategori bilangan rasional. Kemudian 2,0114529 dan seterusnya merupakan bilangan irasional. Nah, kenapa? Karena dia memiliki desimal yang tidak berhingga dan tidak periodik atau tidak berulang. Misal nih, kalau kita lihat ini kan angka di belakang komanya ini kan tak berhingga banyaknya nih karena ada titik-titik ini. Dan kita tidak bisa menebak titik-titik di sini nilainya berapa. Kenapa? Karena angka ini tidak ada berulang yang secara teratur. Ini kan berantakan nih, 0, 1, 1, 4, 5, 2, 9, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya akar 2. Nah, boleh dihitung dengan menggunakan kalkulator berapa sih nilai akar 2, kemudian silahkan diklaim apakah dia termasuk bilangan rasional atau irasional, harap dipikirkan. Kemudian ada akar 16, bisa dihitung juga dengan kalkulator atau tidak. Kemudian diidentify apakah dia rasional atau irasional, coba dipikirkan. Oke, contoh berikutnya adalah ini. 2,333 dan seterusnya. Dan seterusnya di sini bisa kita ketahui polanya melihat angka di belakang koma ini. Nah, di belakang koma ini kan nilainya 3 berulang secara teratur ya. Walaupun di sini angka 3-nya tak hingga banyaknya, tapi dia punya pola, yaitu ada angka 3 yang berulang secara teratur atau periodik. Oleh karena itu, bilangan 2,3333 dan seterusnya ini masuk dalam kategori bilangan rasional. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ciri-ciri dari bilangan desimal yang masuk dalam kategori bilangan rasional adalah kalau angka di belakang komanya ini tak berhingga banyaknya, namun dia periodik angkanya. Oke, nah untuk bilangan yang seperti ini, kalau kita mengatakan dia adalah bilangan rasional, berarti harusnya ada dong ya bentuk pecahannya. Nah, cara menuliskan bentuk pecahan dari bilangan ini adalah
Misalkan A sama dengan 2,3333, tidak harus A, boleh gunakan variabel lain atau notasi lainnya. Kemudian karena di belakang koma ini hanya ada satu buah angka yang berulang secara teratur, yaitu angka 3 ya, hanya angka 3 saja yang ada di belakang koma dan dia berulang secara teratur, maka persamaan yang A sama dengan 2,3333 ini kita kali dengan 10. Sehingga A dikali 10 adalah 10A, kemudian 2,3333 ini dikali dengan 10, hasilnya adalah 23,3333 ini. Karena kan koma ini kalau dikalikan 10 berarti komanya berjalan satu langkah ke kanan ya. Jadi ini. Nah, maka kita punya dua buah persamaan, yaitu ini persamaan pertamanya A sama dengan, persamaan keduanya adalah yang 10A sama dengan. Nah, langkah berikutnya adalah kita kurangkan kedua persamaan ini. Karena nilai persamaan kedua ini lebih besar daripada nilai persamaan pertama, maka kita kurangkan saja dari persamaan kedua dikurang persamaan pertama, yaitu ini. Jadi 10A sama dengan 23,33 dikurang dengan A sama dengan 2,33. Untuk yang di rows kirinya 10A dikurang A berarti sama dengan 10A dikurang 1A ya. Yaitu hasilnya adalah 9A. 9 ini diperoleh dari 10 dikurang 1. Kemudian yang di rows kanannya, perhatikan angka di belakang koma. Angka di belakang komanya kan sama nih, 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Begitu juga di sini. Nah, ingat konsepnya bahwa pengurangan dua buah bilangan yang sama, hasilnya adalah 0. Maka di sini koma 0. Kemudian sebelum koma ada 23 dikurang 2 yaitu 21. Nah, ini kan tidak ada artinya ya, koma 0. Sehingga kita peroleh 9A sama dengan 21 atau A sama dengan 21 bagi 9 atau per 9. Karena kan di rows kiri ini kali 9 pindah ke rows kanan menjadi bagi 9. Nah, tadi kita punyai pemisalan kita nilai A itu adalah 2,33. Sedangkan di sini dengan proses yang kita lakukan diperoleh A sama dengan 21 per 9. Nah, kan sama-sama A. Dengan demikian 2,333 dan seterusnya ini nilainya sama dengan 21 per 9. Boleh dicek pakai kalkulator, lakukan pembagian 21 dibagi 9, nanti dipastikan hasilnya adalah ini. Nah, dengan ketemunya bentuk pecahan dari 2,33 dan seterusnya ini, maka itu akan meyakinkan kita bahwa benar ini masuk dalam kategori bilangan rasional. Karena ada loh bentuk pecahan dari ini, yaitu 21 per 9. Oke, berikutnya kita lihat 10,454545 merupakan bilangan rasional juga. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat angka di belakang komanya atau bilangan desimalnya ini tak berhingga banyaknya, namun periodik atau berulang secara teratur. Yang berulang secara teratur itu adalah 45, 45, 45 dan seterusnya ini. Atau angka 45-nya ini yang berulang teratur. Nah, triknya sama seperti contoh sebelumnya, cuman bedanya adalah di sini ada dua buah angka yang berulang secara teratur, yaitu angka 4 dan angka 5. Maka persamaan ini ketika kita misalkan harus dikali dengan 100, tidak dikali dengan 10. Nah, silahkan dibaca ini ya, dan ini akhirnya diperoleh bentuk pecahan dari 10,4545 ini. Bisa dites dengan kalkulator, akan sama dengan ini nilainya. Jadi setiap kali kita mengatakan semua bilangan berkoma itu, kalau kita mengatakan bilangan berkoma itu merupakan bilangan rasional, pastinya ada bentuk pecahannya seperti ini. Oke. Berikutnya beberapa catatan penting tentang himpunan bilangan real. Nah, sebelumnya diingat dulu garis bilangan real, ini garis bilangan real ya. Sudut kanan ini atau ujung kanan ini tak terhingga, sedangkan sudut atau ujung kiri ini adalah negatif tak hingga. Kemudian let's say di tengah ini adalah 0. Semua bilangan yang berada di kanan 0 ini adalah bilangan positif atau bilangan real positif. Dan semua bilangan yang di kiri 0 ini adalah bilangan real negatif. Nah, catatan pertama ada tak hingga banyaknya bilangan real yang terletak antara sembarang dua bilangan real yang berbeda. Maksudnya begini. Kan kalau kita lihat ini garis bilangan real, misalnya di sini 0, di sini ada 1,1 dan di sini ada 1,5. Nah, di antara bilangan 1,1 hingga 1,5 ini ada tak hingga banyaknya bilangan real di dalamnya. Misalnya nih 1,15, ada 1,2, ada 1,23024 dan seterusnya. Jadi di dalam ini
ada bilangan rasional, ada pula bilangan irasional, untuk kalian ketahui saja. Jadi jangan terlalu kalau kita bicara bilangan real antara 1,1 sampai 1,5 ada 3 bilangan, misalnya dijawab seperti itu salah. Kalau 3 bilangan biasanya menjawabnya mungkin kepikirannya ada 1,2, ada 1,3, ada 1,4, ada 3 buah bilangan itu. Tidak hanya itu bilangan real yang ada di dalam ini, ada lagi 1,15, ada lagi 1,25 dan sebagainya. Jadi ada tak hingga banyaknya. Kemudian di antara sembarang dua bilangan real yang berbeda terdapat bilangan rasional dan irasional, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa di dalam ini ada bilangan rasional, misalnya ini. Ada pula bilangan irasionalnya, contohnya ini. Ini kan 1,2302 dan seterusnya, ini terletak di antara ini kan ya. Oke. Kemudian, dalam sehimpunan bilangan real tidak ada bilangan real terkecil dan tidak ada bilangan real terbesar. Jadi kalau kita bicara katakanlah garis bilangan real, berapakah bilangan real terbesar? Ya tidak ada. Berapakah bilangan real terkecil? Tidak ada. Kalau kita mengatakan bilangan real terbesar adalah 1 juta, masih ada yang lebih besar lagi daripada 1 juta, yaitu misalnya 1.100.000 atau 1 miliar dan sebagainya. Kemudian catatan penting berikutnya yang perlu diingat adalah keterurutan pada garis bilangan real. Maksudnya angka-angka yang ada di garis bilangan real itu harus terurut. Maksudnya dari yang kecil ke yang besar. Yang kiri itu pasti lebih kecil nilainya daripada yang kanan, karena sifatnya seperti ini. Oke, jadi kalau kita mengatakan misalnya X kecil dari Y, maka pada garis bilangan haruslah X itu terletak di sisi kiri Y. Oke, misalnya ini ya. Oke, di kanan 0 itu adalah bilangan positif, ini bilangan negatif. Kebetulan yang diilustrasikan ini bilangan bulat saja. Negatif 2 tentunya kecil dari negatif 1. Negatif 1 tentunya kecil dari 0. 0 tentunya kecil dari 1. 1 kecil dari 2. Otomatis 0 kecil dari 2. Negatif 1 kecil dari 1. Negatif 1 kecil dari 2 dan sebagainya. Intinya adalah yang di kiri ini adalah bilangan yang lebih kecil daripada yang di kanannya. Semakin ke kiri suatu bilangan, maka semakin kecil nilainya. Semakin ke kanan suatu bilangan, maka semakin besar nilainya. Oke, sekian untuk materi pada pertemuan ini. Mudah-mudahan belum berat ya. Nah, ini ada tugas hanya untuk mengingatkan kembali pelajaran yang sudah diperoleh waktu di pendidikan sebelumnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.